Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pecinta iman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amar Baisa hadir kembali menyapa Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis, kalender yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 November 2018. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Kamis pagi, sebuah kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, dan kita telah sampai ke pertemuan yang ketiga. Dan insya Allah akan beliau sampaikan langsung dari studio SNTV di Kota Batam. Dan alhamdulillah beliau telah berada di studio, maka langsung saja kepada Al-Ustadz kami persilahkan untuk memulai materinya. Dan pada sesi yang kedua nanti, kami buka kesempatan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan kepada Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafidhahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali hari ini dapat dipertemukan dengan para pemirsa sekalian dalam rangkaian kajian tauhid yang kita membahas yakni satu kitab yang begitu dalam kandungan maknanya, meski dia telah merupakan kitab yang begitu ringkas dalam pembahasannya, tapi dalam maknanya, yaitu kita menyebutnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan dasar yang berbicara tentang siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Pada kesempatan yang lampau, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah, kita telah membahas tentang ada 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah kewajiban menimba ilmu, kemudian kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut, ketiga kewajiban untuk mendakwakannya, dan keempat kewajiban sabar di atas jalan ilmu. Sabar dalam menimba ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwakannya, sabar menghadapi berbagai macam bentuk musibah dalam melakukan 3 hal tersebut. Sabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah gariskan. Kita akan lanjutkan dalam hal ini perkataan Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah setelah pada pekan lampau kita menjelaskan surat Al-Asr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Tatkala pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan dalil tentang 4 hal ini yang wajib bagi seorang mukmin: menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar. Kita mengutip satu surat dalam Al-Quran, begitu pendek surat itu, dan begitu dalam maknanya dialah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang beriman. Maka iman adalah merupakan keberuntungan, dan iman tak akan dapat diperoleh tanpa ilmu. Karena itulah iman harus melalui proses ilmu. Kemudian wa 'amilus shalihat, iman tak akan guna tanpa diiringi dengan amal saleh. Ilmu tak akan dapat bermanfaat tanpa dengan diamalkan. Maka yang kedua adalah wa 'amilus shalihat, beramal saleh.
Yang ketiga watawassa bil haq. Yang ketiga adalah saling memberikan wasiat, nasihat kepada yang lain agar menepati jalan kebenaran. Itulah namanya dakwah. Ya, mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Yang keempat watawassa bis sabr, saling nasihat menasihati agar manusia kaum muslimin senantiasa di atas jalan kesabaran. Ya, dan kita telah sebutkan sabar dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian yang datang dari Allah SWT berupa petaka, musibah, bala bencana, kekurangan harta, hilangnya jiwa dan seterusnya. Ini harus dihadapi dengan sabar. Maka berkata Syafi'i rahimahullah tentang surat Al-Asr ini, qala Syafi'i, berkata Syafi'i, Imam Syafi'i adalah imam yang namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Beliau lahir di negeri Gaza pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Salah seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab fiqih. Salah satu bagian daripada mazhab imam yang 4 adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu, sekiranya tidaklah Allah turunkan hujjatan ala khalqihi, ya, sebagai hujjah atas makhluk, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, maka cukuplah bagi mereka surat ini saja. Kalau tak ada surat lain yang diturunkan dalam Al-Quran kecuali surat ini saja, maka cukup bagi mereka." Maksudnya cukup apa? Cukup dalam hal memegang keimanan, ya, cukup dalam hal mengamalkan keimanan dengan amal yang saleh, ya, kemudian mendakwakannya dan bersabar padanya. Andai kata tak ada ayat yang lain, karena banyak ayat yang menyuruh kepada iman, banyak ayat yang menyuruh kepada dakwah, beramal saleh, sabar. Andai kita tidak turunkan ayat lain tentang 4 perkara ini kecuali ayat ini saja, maka cukup. Subhanallah. Menunjukkan betapa besarnya surat ini. Berkata Al-Imam Muhammad rahimahullah, wa qala Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab hendaklah seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari menyebutkan, ya, dan Al-Imam Al-Bukhari nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Ya, Imam Bukhari namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ya, Al-Bukhari nisbat kepada satu negeri yang bernama Bukhara. Ya, rahimahullah tabaraka ta'ala, salah satu ulama hadis yang begitu terkemuka. Ya, beliau dilahirkan di negeri Bukhara. Ya, pada bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah, jauh di bawah Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i lahir pada tahun 150, dia lahir pada tahun 194 Hijriah. Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah anak yang terlahir dalam keadaan yatim. Ya, diasuh oleh ibunya. Dan beliau menjadi ulama yang begitu terdepan dalam ilmu hadis, dalam kitab-kitab hadis, sehingga tidak ada kitab yang lebih sahih di antara seluruh kitab-kitab hadis sebagaimana, ya, dahsyatnya kesahihan terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, rahimahullah. Dan beliau rahimahullah wafat, ya, di Samarqand pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat. Menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Dalam perkara dunia, orang tak punya ilmu tak akan mampu melakukan aktivitas apapun juga. Berbicara tanpa ilmu tersesat. Bekerja tanpa ilmu menyalah. Ilmu adalah segalanya. Ya. Dan kita melihat dalam perusahaan-perusahaan besar, setiap karyawan yang di sana masuk, syaratnya adalah memiliki ilmu, kapasitas. Dengan ilmu tersebutlah mereka dapat melaksanakan berbagai macam bentuk perintah-perintah. Ya, SOP-nya itu mereka jalankan. Itu semuanya membutuhkan ilmu. Dan ilmu dibutuhkan
dalam segala hal, apalagi dalam perkara agama. Dan perkara agama kita ada berupa perbuatan-perbuatan, sebagaimana sholat, sebagaimana haji, perbuatan. Ya, sebagaimana mengeluarkan zakat, bagi-bagikan kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Ya, ada puasa, dan ini semua hukum-hukum membutuhkan ilmu. Ketika engkau punya uang, engkau harus belajar tentang zakat. Kapan aku harus mengeluarkan zakat? Ya, berapa ketentuan harta baru wajib dizakatkan? Siapa yang berhak menerima zakat? Menunjukkan engkau butuh ilmu. Ketika Allah perintahkan engkau salat, wa aqimus salat, tegakkan salat. Engkau harus belajar apa itu salat, bagaimana salat, berapa bilangan rakaatnya, kapan waktunya, jika ada salat fardu, bagaimana ketentuannya, bagaimana bacaannya, apa syaratnya, apa rukunnya. Begitulah dalam perkara ibadah-ibadah lainnya. Dalam berpuasa kau juga harus tahu kapan dimulai berpuasa, apa yang harus ditahan, ya kapan dibolehkan berbuka, hukum tentang puasa, dan segala macam perkara-perkara agama, baik berupa perkataan maupun perbuatan, bahkan i'tiqad, keyakinan, semua harus dibangun di atas ilmu. Apabila kau tak memiliki ilmu, maka tersesatlah amalanmu. Salatmu tak sempurna, bahkan mungkin menyalah. Wudhu saja dibutuhkan ilmu. Orang berwudhu, kaki tumitnya misalnya tak terkena air, tak sah salatnya, terancam dengan neraka wail. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, adalah Abu Hurairah, wailun lil aqabin nar. Celakalah tumit-tumit yang tak terkena air, kelak dibakar dengan api neraka. Sembarangan orang mungkin berwudhu, siram-siram selesai. Padahal kaki harus terkena semua anggota wudhu. Tangan pun demikian. Tangan kita harus seluruhnya terkena. Dari ujung jari ini sampai ke siku bagian atas. Tak boleh ada yang tak terkena. Apabila kau punya jam, turunkan jammu. Kau punya cincin, lepaskan cincinmu atau putar cincinmu supaya terkena air anggota tubuhmu. Membutuhkan ilmu. Tak ada yang tanpa ilmu. Ya. Semuanya memiliki ilmu, membutuhkan ilmu. Ya. Demikian juga dalam bab agama. Apabila keyakinanmu salah, tak benar. Misalnya kau meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kau klaim si fulan dari India, dia adalah seorang nabi dan dia punya pengikut yang banyak di setiap negeri kaum muslimin. Ini adalah ilmu yang menyalahi Islam itu sendiri. Karena Islam mengajarkan tak ada Rasul setelah Muhammad, dialah penutup para nabi. Allah mengatakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia seorang Rasul, penutup para nabi. Ya, kata Rasulullah, ya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para nabi, tak ada nabi setelahku. Ini keterangan Quran, ini keterangan sunnah. Sementara engkau mengatakan ada nabi setelah Rasulullah. Itu i'tiqadmu salah. I'tiqadmu menyimpang. Subhanallah. Oleh karena itu, Al-Imam Bukhari tak salah ketika mengatakan babun al-ilmu qabla qaulil am. Bab ilmu harus terlebih dahulu sebelum seorang berkata-kata, sebelum orang berbuat. Subhanallah. Ibadah ada yang kembali kepada perkataan. Muamalah juga demikian. Ada yang kembali kepada perbuatan. Dan semuanya butuh padanya ilmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang wajibnya berilmu. Terlebih dahulu sebelum beramal dalam bab ibadah, dalam bab agama, sebelum berkata-kata. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Muhammad pada ayat ke-19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah wahai Muhammad, arti ketahuilah, berilmulah engkau terlebih dahulu. I'lam, berilmulah, ketahuilah. Dan ini didahulukan. Apa yang harus kau ketahui? Annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati. Tuhan banyak tapi tak berhak diibadati. Karena mereka bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena mereka tak pernah mencipta. Tak pernah mengatur alam semesta, memeliharanya, memberi rezeki, menurunkan hujan. Maka mereka bukan Tuhan. Ya, maka ketahuilah tidak ada ilah yang hak diibadati. Illallah, kecuali Allah semata. Ilah-ilah itu banyak, Tuhan-Tuhan itu banyak, tapi semuanya Tuhan yang tak sebenar-benarnya Tuhan. Allah mengatakan tentang banyaknya Tuhan-Tuhan yang batil, alihatan ghairallahi turidun. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? Ya. Ini menunjukkan kepada kita segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala batil, tak benar. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah semata.
Ini kewajiban ilmu. Kau ketahui dahulu tentang tauhid. Setelah kau paham tauhid, telah duduk imanmu dalam hatimu, baru setelah itu beramal. Berkata Allah Jalla wa'ala, wastaghfir li dzambik. Mohonlah kepada Allah ampunan atas dosa-dosamu. Istighfar itu ibadah. Istighfar itu adalah amalan. Ya, beristighfarlah engkau, beramallah engkau, ucapkan astaghfirullah dengan lisanmu, iringi dengan hatimu bahwasanya engkau bertobat daripada dosa-dosamu yang lalu. Inilah namanya istighfar. Dan istighfar adalah amal berupa ucapan, jadi ucapan dengan lidah astaghfirullah atau astaghfirullah atau bilai astaghfirullahaladzim. Diiringi dengan hati yang bertaubat, menyesal akan masa-masa yang telah dilakukan, masa lalu yang telah dilakukan padanya dosa-dosa. Maka istighfar ini amal. Ya, kapan istighfar? Setelah ilmu, setelah tauhid. Apabila kau tak memiliki tauhid, tak memiliki ilmu bahwasanya Allah yang berhak diibadati dari selain Allah, tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia semata yang berhak diibadati. Engkau tak tahu ilmu ini, kau tak punya iman, maka tak ada guna istighfarmu, sia-sia. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berilmu terlebih dahulu, dialah iman, baru beramal. Karena itulah kau perhatikan dalam Quran selalu Allah dahulukan iman. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Karena amal saleh tanpa iman tak diterima. Subhanallah. Dan amal saleh tanpa ilmu tak diterima. Ya. Dan iman adalah merupakan buah daripada ilmu. Ya, maka ayat ini sungguh benar menyatakan bahwasanya orang wajib terlebih dahulu berilmu sebelum beramal. Karena itulah didahulukan 4 kewajiban mendasar. Pertama adalah kewajiban menimba ilmu. Ini yang terdahulu. Baru kewajiban mengamalkan ilmu untuk diri kita. Baru ketiga kewajiban mendakwakan ilmu tersebut kepada orang lain. Baru yang keempat sabar. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Muhammad rahimahullah taala, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Di sini Allah Subhanahu wa taala memulaikan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Itu ucapan syahadat, ya, wal amal, mengamalkan konsekuensi syahadat tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, "I'lam rahimakallahu." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslimah perempuan, mempelajari 3 hal, 3 perkara, dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Subhanallah. Apa 3 yang harus kita ketahui dan kita amalkan konsekuensinya? Ya, al-ula. 3 hal tersebut, yang pertama yang wajib kita ketahui, mengamalkan konsekuensinya adalah annallaha khalaqana. Engkau wajib ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Allahu Akbar. Jadi ini yang pertama. Kita ini bukan ciptaan kedua orang tua kita. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita tak pernah menciptakan kita. Subhanallah. Ketika seorang ibu hamil, mengandung 1 bulan, 2 bulan mengandung, dan dia pun tak tahu apa yang dalam perutnya, laki-laki kah, perempuan kah, tak tahu. Menunjukkan itu bukan ciptaannya. Subhanallah. Kadang-kadang seorang ibu ingin sekali seorang anak wanita. Qadarallah ketika itu yang keluar bukan anak wanita, tapi anak pria. Ini menunjukkan kita bukan ciptaan ibu kita. Subhanallah, bukan ciptaan ayah kita. Berapa banyak ayah dan ibu, ya, seorang pasangan suami istri yang ingin sekali memiliki keturunan, ingin memiliki buah hati, tidak Allah berikan. Subhanallah. Ada yang ingin anak perempuan, tak Allah berikan, semua anaknya laki-laki. Ada yang ingin anak laki-laki, tidak Allah berikan, semua anaknya perempuan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diciptakan Allah, bukan orang tua kita. Orang tua kita bukan nenek moyang kita, menciptakannya Allah. Subhanallah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Annallaha khalaqana, Allah yang telah menciptakan kita. Subhanallah. Ya. Tadi saya sebutkan secara logika bahwasanya kita bukan ciptaan orang tua kita, tapi kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan dalam beberapa ayat agar kita berfikir, ya, mengkaji diri kita ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliquna. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia tercipta begitu saja? Ya, langsung nongol di dunia? Apakah mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakannya? Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Nah, ini kemungkinan pertama. Am humul khaliquna, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Pertanyaan, apakah orang tua kita menciptakan kita? Jawabannya tidak. Tadi saya sebutkan. Bahwasanya banyak orang tua yang tak tahu apa anak yang dalam rahim ibunya, tak tahu. Subhanallah. Ya. Jadi orang tua bukan menciptakan kita. Itu jelas. Ya. Kemudian apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Tidak juga. Apakah kita ada begini saja tanpa ada yang menciptakannya? Mustahil. Logika sehat tak menerima ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Lihatlah betapa sempurnanya manusia. Mungkinkah begini saja ada tanpa ada yang menciptakannya? Lihat bagaimana urutan tangan kita yang begitu sempurna. Ada jari yang paling panjang, jari tengah. Subhanallah. Ada jari ibu yang begitu pendek. Tak sama. Bayangkan jika semua sama, bagaimana kita menulis, bagaimana kita makan, bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita. Setiap jari diberikan ruas yang begitu sempurna sehingga dia bisa bengkok. Subhanallah. Diberikan di setiap ujung jari kuku berupa tulang begitu lembutnya. Subhanallah. Agar tak tersentuh dengan benda-benda keras, terjaga. Ini masih jari. Apakah mungkin ada begitu saja? Mustahil. Subhanallah. Para ilmuwan menyebutkan bagaimana asal muasal manusia dari sperma yang akhirnya berkembang biak. Sel membelah. Lambat laun jadi segumpal darah. Itu konsep Quran demikian. Konsep hadis demikian. Menjadi segumpal daging. Belum tahu mana kepala, mana tangan. Kemudian membentuklah menjadi kepala. Membentuklah menjadi tangan. Tangan menjadi jarinya 5. Subhanallah. Ya, sempurna. Panjangnya pun tak sama. Ini semua tak mungkin ada begitu saja. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka ada begitu saja? Mustahil. Am humul khaliqun, atau mereka yang mengadakan diri mereka juga mustahil. Hal ini berlaku untuk semua makhluk, siapapun dia, walaupun dia pertuhankan. Kita beri contoh Isa bin Maryam. Apakah Isa bin Maryam itu ada begitu saja tanpa ada yang mengadakannya? Mustahil. Ada yang mengadakannya. Yang mengadakan inilah dia yang berhak disembah. Am khalaqu anfusahum, ataukah mereka menciptakan diri mereka? Apakah Isa bin Maryam menciptakan dirinya? Jawabannya tidak. Dia tidak ada begitu saja tanpa ada yang mengadakannya, dan dia bukan menciptakan dirinya sendiri. Andai kata seperti ini konsepnya, bagaimana dia disembah? Apa beda kita dengan dia? Kalau dikatakan kalian punya orang tua, laki-laki punya ayah, dia tak punya ayah, kita katakan lebih dahsyat daripada Isa bin Maryam. Siapa? Adam. Tak ada ayah, tak ada ibu jadi. Lebih dahsyat daripada Isa bin Maryam. Hawa. Dari tulang rusuk Adam dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak disembah? Allahu Akbar. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsep pertama. Ya, kita yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, khalaqana. Ya, kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka ada begitu saja tanpa mengadakannya? Yang pertama, mustahil. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kedua, juga mustahil. Ketiga, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Juga tidak. Apakah Isa bin Maryam menciptakan langit dan bumi? Jawabannya tidak. Subhanallah. Ya, tidak ada padanya ciri-ciri ketuhanan sehingga layak dijadikan sebagai anak Tuhan, diangkat sebagai putra Tuhan. Tak ada. Terlahir, menunjukkan sebelum dia ada makhluk. Subhanallah. Tuhan tak layak terlahir, Tuhan tak layak dilahirkan dan melahirkan. Itulah Tuhan Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah Akbar. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Pertama, yang kedua, wa razaqana. Setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki. Ya. Sebagian orang-orang ateis mengatakan, tak ada Allah berikan rezeki kepadaku, tak ada. Semuanya ini adalah ya daripada usahaku sendiri. Ya, aku memiliki uang, aku bekerja, dapatkan uang, dengan uang aku beli berbagai macam makanan, dengannya aku beli beras, aku beli gandum, aku beli roti, aku beli ikan. Mana ada Allah berikan rezeki kita? Kata orang ateis, bahkan tak ada Tuhan.
Subhanallah. Kita katakan bahwasanya apapun yang kita makan itu tak terjadi sendiri. Subhanallah. Ada yang menjadikannya. Contoh kau makan nasi. Dari mana asal muasal nasi? Beras. Beras dari mana? Dari padi. Subhanallah. Padi, siapa yang buat padi? Ada orang yang bisa buat padi. Adakah profesor dokter mampu membuat padi? Tak ada. Dari mana asal padi? Daripada padi. Subhanallah. Satu butir bisa menumbuhkan butir-butir yang banyak. Dia tumbuh, dari satu butir tumbuhlah 7 tangkai. Bagaimana perumpamaan orang berinfak, 7 tangkai, satu tangkai melahirkan 100 butir. Dari satu butir menjadi 700 butir. Subhanallah. Apakah padi ini bisa membelah diri sendiri? Menimbulkan akar? Memunculkan batangnya ke atas? Bisakah? Sendiri? Tak bisa. Apakah petani yang membuat akarnya muncul? Wallahi tidak. Petanikah yang mengajari bagaimana padi menyerap makanan dari saripati tanah? Subhanallah. Dari air-air yang terkena dalam tanah? Siapa? Siapa yang mengajarkan? Subhanallah. Bagaimana dia bisa menyerap air? Apakah mungkin semua terjadi begitu saja tanpa ada yang menjadikan? Mustahil. Allahu Akbar. Alam yang begini besar, dikatakan tidak ada yang menciptakannya, mustahil. Akan hancur, akan berbenturan, begitu banyaknya benda-benda langit. Satu sama lain akan berbenturan. Ini menunjukkan semua ada yang menciptakannya. Dan Allah SWT titipkan rezeki kepada seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kita katakan tadi bahwasanya meski kita membeli padi, kita membeli beras, kita membeli ikan, semua ciptaan Allah. Subhanallah. Pernahkah ada manusia menciptakan ikan? Tak ada. Ikan yang dapat dimakan, bukan ikan-ikanan. Ya, tak ada. Subhanallah. Ikan yang paling kecil, katakan ikan teri, ikan bilis, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Sekali makan kita kadang tak tahu berapa yang kita makan. Berapa banyak ikan teri yang kita makan. Ikan bilis ini. Mau 100, mau 30, tak terkira. Makin banyaknya. Ada yang menciptakannya selain Allah? Tidak. Ada rezeki mereka? Ada. Subhanallah. Lihatlah luasnya lautan. Alangkah banyaknya makhluk-makhluk dalam lautan. Semua makhluk di lautan ada rezekinya. Mereka makan. Pernahkah terbayang bahwa lautan itu yang memberi makan ikan-ikan adalah manusia? Tak sanggup manusia memberi makan ikan. Bahkan manusia tak pernah beri makan ikan, mereka makan ikan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang manusia pergi ke laut, dia mancing ikan, dia menjala ikan. Ikan yang begitu banyak spesiesnya, mungkin jutaan spesiesnya. Semuanya Allah beri rezeki, Allah beri makan sehingga mereka dapat tumbuh berkembang biak. Allah jadikan ikan berbeda-beda. Ada ikan bawah, dasar lautan. Subhanallah. Ikan-ikan di karang, mainannya di bawah. Andai kata di atas akan disambar oleh ikan di atas. Ada ikan di tengah, ada ikan di atas permukaan. Subhanallah. Masing-masing memiliki kafling berbeda-beda. Allahu Akbar. Yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Dari yang kecil sampai yang begitu besar, mungkin sebesar kapal. Siapa memberi rezekinya? Allah. Lihatlah manusia. Subhanallah. Siapa memberi rezeki mereka? Allah Jalla wa'ala. Tak akan mungkin tumbuh sendiri padi. Tak akan mungkin ikan itu hidup sendiri. Semuanya ada yang mengadakannya. Binatang ternak, ayam, dan lain-lain. Inilah namanya rezeki Allah yang giring kepada kita. Wa razaqana. Dia ciptakan kita. Khalaqana wa razaqana. Kemudian walam yatrukna hamala. Setelah Allah ciptakan kita, Allah beri kita rezeki supaya kita bisa mempertahankan kehidupan di dunia ini. Eksis dalam kehidupan. Orang tak makan binasa. Agar dia dapat hidup, Allah berikan kecukupan rezeki. Semua Allah tundukkan untuk manusia. Subhanallah. Wa sakhkhar lakum ma fis samawati wa fil ardi. Semua yang di langit dan bumi Allah tundukkan untuk manusia. Allahu Akbar. Angin untuk kita Allah kirim. Ikan untuk Allah, untuk kita Allah ciptakan. Binatang-binatang ternak, unggas semua untuk manusia. Wa razaqana, agar kita dapat hidup. Diberikan kita akal yang sehat untuk mencari rezeki. Pendengaran, penglihatan, hati, semua lengkap. Ya, walam yatrukna hamala. Setelah dia hidupkan kita, dia ciptakan kita, dia berikan pada kita rezeki berupa kehidupan. Subhanallah, agar kita dapat melangsungkan kehidupan ini. Ya, dari makanan-makanan, minuman-minuman, baik dari makanan nabati maupun hayawani.
Ya, baik minuman nabati seperti ya berbagai macam minuman dari tumbuh-tumbuhan, air kelapa, macam-macam, jus-jus buah-buahan, dan minuman daripada hayawani. Ada susu unta, ada susu kambing, semua Allah berikan kepada kita agar kita dapat hidup, menjaga kehidupan kita, eksis. Untuk apakah dia? Subhanallah. Berkata Syekh Muhammad, walam yatrukna hamala. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita begitu saja setelah diciptakan, diberi rezeki dibiarkan. Tak ada. Subhanallah. Bal arsala ilaina rasulah. Setelah dia ciptakan kita, dia berikan kita rezeki. Untuk apa kita hidup? Pasti ada satu misi yang harus kita jalankan. Subhanallah. Apa misinya? Kita tak tahu. Maka Allah sempurnakanlah misi tersebut dengan dikirimkan para nabi. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tak membiarkan kita begitu saja. Dia kirimkan kepada kita nabi. Subhanallah. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Andai kata manusia diciptakan hanya sekedar untuk makan, untuk minum, bersenang-senang, beranak pinak, sebagaimana binatang-binatang ternak, apa beda kita dengan mereka? Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal yang Allah berikan kepadanya, akal yang sempurna untuk dapat mengetahui untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah hanya kepadaku semata, agar mereka menyembah kepadaku semata. Inilah misi kehidupan. Bagaimana kita menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi kehidupan kita diciptakan. Agar kita tahu bahwasanya di balik kehidupan ini dunia ada kehidupan yang abadi, namanya negeri akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka, ada dua negeri. Subhanallah. Agar kita lurus di dalam kehidupan di dunia ini supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menyembah Allah, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang diridhai Allah, apa dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kepada kita perantara antara kita dan Allah, dialah Rasul. Setiap umat Allah kirimkan perantara berupa Rasul. Ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada umat kecuali Allah kirimkan kepada mereka masing-masing Rasul supaya sampai ilmu, tegak hujjah. Demikian juga dengan kita kaum muslimin. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan dia kirimkan kepada seorang Rasul. Dialah Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi dari Bani Hashim, sebaik-baik manusia, Sayyidu Rabbil Alamin, ya, Sayyidu Al-Alamin. Dialah pemimpin seluruh alam semesta. Subhanallah. Ya, Sayyidul Khalaiq Ajma'in, Rasulullah SAW. Dia kirim kepada kita. Ya, dia titipkan nasabnya pada nasab sebaik-baik nasab. Subhanallah. Dari Bani Hashim yang terbaik. Bani Hashim terbaik dari Quraisy. Ya, dan seterusnya. Orang terbaik daripada orang terbaik dialah Rasulullah SAW. Yang hidup di tengah Quraisy, mereka mengetahui kejujurannya. Tak pernah berdusta, mereka tahu bagaimana tingginya akhlaknya. Subhanallah. Datanglah kepadanya risalah, Allah pilihlah dia agar menerangkan kepada manusia apa yang Allah inginkan. Bal arsala ilaina rasulah. Faman ata'ahu dakhala jannah. Dia memberitakan kepada kita berbagai macam berita tentang surga, tentang neraka, ancaman Allah, perintah Allah, larangan Allah. Ini keutamaannya, ini ancamannya. Ya, Allah perintahkan kita taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhal jannah, yang patuh kepadanya, dialah yang akan masuk surga. Ya, yang patuh kepada Rasulullah SAW, patuh kepada perintahnya, masuk surga. Patuh menjauhi larangannya, masuk surga. Faman ata'ahu dakhal jannah wa man asahu dakhal nar. Barang siapa enggan patuh kepadanya, tak mau tunduk, menolak Rasulullah, menolak perkataannya, menolak sunnahnya, menolak agamanya, ya, bermaksiat kepada perintahnya, wa man asahu dakhal nar. Yang menentang Rasulullah SAW, dia akan terancam masuk neraka. Iyadzubillah. Subhanallah. Ini harus kita ketahui. Ya, ada 3 hal harus kita ketahui. Pertama, Allah menciptakan kita. Kemudian Allah berrezeki kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita Rasul. Barang siapa yang patuh kepada Rasulullah,
masuk surga. Barang siapa yang ingkar kepada Rasulullah masuk neraka. Ini yang pertama. Subhanallah. Jadi ini yang wajib kita ketahui, ada 3 masalah. Masalah pertama, ya, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita kepada kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita sia-sia sebagaimana binatang. Tak diperintah, tak dilarang. Bahkan dia kirimkan kepada kita Rasul. Yang patuh kepada Rasul tersebut masuk surga. Yang tak patuh kepada Rasul tersebut masuk neraka. Ya dan billah. Subhanallah. Dari mana dasarnya? Apa dalilnya? Yang patuh kepada Rasulullah masuk surga, dalilnya apa? Yang menentang Rasulullah masuk neraka, dalilnya apa? Apakah ada dalilnya? Ada. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Ada pendalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, seorang rasul. Kam syahidan alaikum, yang kelak dia akan menjadi saksi atas kalian di hari kiamat. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami dahulu pernah mengirimkan kepada Fir'aun seorang rasul. Dialah Musa. Fa'asa fir'aunur rasul. Fir'aun menentang rasul tersebut, yaitu Musa. Fa'akhadnahu akhadhan wabila. Maka kami hukumlah Fir'aun, kami azab Fir'aun dengan siksa yang dahsyat. Dalam surat Al-Muzammil, ya, ayat ke-15 dan 16. Bagaimana memahami ayat ini? Sebagaimana Allah telah kirimkan kepada Fir'aun Rasul bernama Musa, Allah kirim juga kepada kita Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Sebagaimana Allah binasakan Fir'aun karena menentang Musa, demikian juga Allah akan binasakan, porak-porandakan, hancurkan umat Muhammad yang tak mau patuh kepada Muhammad SAW. Subhanallah. Inilah bagaimana Quraisy, ya, tertipu dengan kekuatannya. Mereka perangi Rasulullah sampai akhirnya Allah taklukkan mereka, tunduk di bawah kedua kaki Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana bangsa Ajam, besarnya Romawiya, besarnya kerajaan Persia. Subhanallah. Raja-raja di Yaman, ya, raja-raja di Mesir, semuanya tunduk kepada Islam. Kapan? Ketika kaum muslimin menyebarkan panji-panji Islam, ketika mereka mengangkat tauhid. Subhanallah. Ketika itulah Allah berikan kepada mereka seluruhnya kekuatan. Subhanallah. Yang menentang risalah Islam, yang menentang risalah tauhid, Allah hinakan mereka. Subhanallah. Maka barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, Allah akan hinakan dia. Ya, kalau pun muncul pertanyaan, ya, bagaimana kaum muslimin? Kenapa sekarang mereka jadi umat yang terkepinggirkan? Mereka dikalahkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dunia segalanya oleh orang-orang kufar. Ya, mana Islam kalau benar? Kenapa mereka jadi umat terpinggir? Ya, maka jawabannya, kaum muslimin menjadi umat yang dipinggirkan, yang terkebelakang karena mereka tidak pegang agama Allah, karena mereka tak patuh kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Sekiranya mereka pegang perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan menangkan mereka, angkat mereka di atas segala macam bangsa-bangsa dunia. Karena Allah telah berjanji mengatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalianlah yang paling tinggi sekiranya kalian beriman di dunia dan di akhirat, dan itu telah dipraktikkan oleh salafus saleh. Subhanallah. Jadi kesalahan kaum muslimin dewasa ini, kenapa mereka menjadi umat yang terpecah belah, umat yang terkebelakang, semuanya karena mereka tidak patuh kepada Rasulnya. Lihatlah betapa banyak yang meninggalkan salat dari kaum muslimin. Lihat betapa banyak dari kaum muslimin yang terjerat dalam berbagai macam jeratan-jeratan kesyirikan. Subhanallah. Kuburan dikultuskan, dipuja dan diminta, jimat-jimat dijadikan sebagai tempat bergantung, dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebab kekalahan kaum muslimin. Sekiranya mereka patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, Allah akan menangkan mereka, dan Allah pasti mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebagaimana Allah mengalahkan musuh-musuh para nabi. Allah kalahkan musuhnya Musa, yaitu Fir'aun. Subhanallah. Ya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah permasalahan pertama yang dapat kita jelaskan pada waktu yang berbahagia ini. Sisa daripada penjelasan yang kedua dan ketiga dari permasalahan-permasalahan ini akan kita jelaskan di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kita ambil pada hari ini adalah permasalahan pertama, bahwasanya Allah telah memberikan rezeki kepada kita, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita,
tak menyanyiakan kita begitu saja. Dia kirimkan Rasul yang patuh kepada Rasul masuk surga, yang menentang Rasulnya akan masuk neraka. InsyaAllah ta'ala berjumpa insyaAllah kita di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cinta Alimani dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Masih dalam lanjutan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, pertemuan yang ketiga atau bagian yang ketiga. Dan kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 03137100210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kita angkat terlebih dahulu Ustadz dari pesan singkat. Ustadz, di sini ada yang bertanya, Ustadz, apa nasihat antum untuk seorang istri yang lebih banyak keluar mencari nafkah daripada suaminya yang banyak di rumah untuk mengurus anaknya? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita bahas mengenai perkara tauhid. Ya, ada 3 masalah yang harus kita ketahui. Pertama, Allah yang telah menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rezeki, tak menyanyiakan kita. Dia kirimkan Rasul. Rasul yang dikirimkan ini membawa petunjuk, cahaya, hidayah. Di antara cahaya yang dibawa Rasulullah adalah kewajiban setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap itu adalah pemimpin dan tiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang dia pimpin. Ar-rajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin di rumah. Dalam rumah tangga laki-laki pemimpin. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Dan laki-laki menjadi pemimpin dengan apa? Dengan sebab mereka yang memang mengarahkan haluan rumah tangga. Mereka menafkahi anak dan istri mereka. Dan dalam Islam tak ada sama sekali kewajiban istri mencari nafkah. Karena nafkah ada pada pundak suami. Suami yang tak peduli dengan nafkah istrinya, suami zalim, akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi dia mampu bekerja tapi tak mau mencari kerja. Bermalas-malasan. Subhanallah. Lebih dahsyat dia paksa istrinya bekerja. Istri bekerja di luar rumah, mencari nafkah. Sementara dia santai di rumah. Berubahlah fungsi. Dia mengurusi rumah tangga. Dia mengurusi anak. Dia menyuapkan anak dan seterusnya. Dia memasak, dia mencuci. Allahu Akbar. Ini adalah kezaliman. Ya, zalim. Dia menzalimi dirinya. Dia menzalimi harkat martabatnya sebagai pemimpin. Allahu Akbar. Ya, karena kezaliman definisinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan satu bukan pada tempatnya. Ketika jabatan kepemimpinan dalam rumah tangga bukan dipegang oleh laki-laki, hanya istri, bahkan istri yang memegang, itu kezaliman. Subhanallah. Dan rumah tangga yang tak tegak padanya kewajiban, maka akan sulit tercapai kebahagiaan. Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Suami punya hak, suami punya kewajiban. Ya, hak suami dipatuhi. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak istrinya, memberikan mereka makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban suami, ayah dipatuhi oleh anggota keluarganya, dipatuhi istri, dipatuhi anak-anak dalam perkara-perkara kebaikan. Subhanallah. Dan jarang-jarang rumah tangga yang dapat hidup lurus dengan baik benar ketika terjadi ketimpangan. Apa ketimpangannya? Suami di rumah, istri di luar mencari kerja nafkah. Subhanallah. Bahkan istri menafkahi suaminya akan muncul ketimpangan. Subhanallah. Ya, akan pindahlah ketika itu kepemimpinan. Andai kata dengan kezaliman, dengan paksaan yang maksa istrinya, dia berbuat kezaliman atas kezaliman. Subhanallah. Maka laki-laki yang seperti ini adalah sadar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu akan berdosa
Dianggap berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah, yang wajib dia beri makan. Subhanallah. Rumah tangga yang semacam ini jarang dapat utuh bertahan hingga akhir zaman. Hingga akhir kehidupan mereka jarang. Biasanya istri yang memiliki peran. Subhanallah. Istri yang mengendalikan rumah tangga. Dan yang namanya kerja di luar banyak risikonya. Subhanallah. Ya, apalagi seorang istri memiliki kewajiban-kewajiban yang tak dapat digantikan dengan orang lain. Kewajiban menyusui anak, kewajiban mengasihi anak, menyayangi anak, tak dapat digantikan orang lain. Subhanallah. Bagaimana kelak anak-anak ketika besar tanpa pengasuhan ibunya sejak kecil. Subhanallah. Karakter ayah dan ibu yang berbeda dalam Islam. Karakter laki dan perempuan yang berbeda dalam kehidupan ini akan membuat ketimpangan sana sini. Oleh karena itu kami nasihatkan kepada kaum pria, hendaklah tanggung jawab dengan apa yang Allah pikulkan kepada Anda di atas pundak Anda. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian terhadap Allah dalam masalah-masalah istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka sebagai istri dengan amanah daripada Allah SWT. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bahkan Allah halalkan untuk kalian kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah SWT. Mana tanggung jawab wahai suami? Kau biarkan mereka pergi, bahkan terkadang perempuan pergi harus mencenap ke luar negeri sana. Bertahun bahkan, bertahun-tahun, berbulan bahkan bertahun-tahun mereka tak pulang, 2 tahun, 3 tahun. Mereka kirim tiap bulan ke rumah, ke kampung halaman. Suami di rumah menganggur, la ilaha illallah. Kezaliman atas kezaliman yang pasti akan berdampak fatal ke depan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Dan kita akan buka kembali kesempatan bagi Anda pecinta aliman yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan kami angkat satu pertanyaan lagi Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, apakah diterima amalan kita yang dulu pernah kita kerjakan tanpa ilmu, namun sekarang kita baru mengetahui kalau itu bukan di atas ilmu? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa al-iman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat amalan itu diterima jika terpenuhi padanya 2 syarat. Itu saja. Pertama, amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas. Ya, bukan mengharapkan manusia, pujian, sanjungan manusia. Maka riya membatalkan sama sekali keikhlasan. Ya, jika amalan terdahulu yang Anda lakukan ada pada unsur ikhlas, maka kita akan tanyakan yang kedua. Benarkah amalan tersebut? Ya. Yang kedua agar diterima amalan adalah sesuai dengan contoh daripada Rasulullah SAW, sesuai dengan mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apabila amalan yang lalu kau kerjakan dalamnya ada unsur keikhlasan karena engkau menghadap Allah semata, dan amalan tersebut sesuai atau berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka amalanmu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika niatnya telah ikhlas tapi amalannya tak bersesuaian dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, pertanyaannya adalah amalan yang dahulu kau lakukan tanpa ilmu sesuai tidak? Jika tak sesuai, tak ditolak. Subhanallah. Jika tak sesuai tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, patokannya adalah sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, akan tertolak. Karena Rasulullah mengatakan, man amil amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang memakan suatu amalan yang tak pernah kami perintahkan, maka dia tertolak. Maka inilah 2 patokan amalan tersebut dapat diterima. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ustaz, kembali dari pesan singkat kami coba angkat pertanyaan. Ustaz, bolehkah kita mencukupkan diri dengan amalan yang wajib saja karena mungkin kita belum mampu melaksanakan amalan yang mustahab atau sunnah?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa Liman TV ini Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang Arabi, orang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang amal-amal Islam. Maka Nabi mengajarkan kepadanya syariat Islam berupa rukun-rukun Islam. Ya, melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat dan semacamnya. Ya. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, andai kata apa yang kau perintahkan kepadaku ini ku amalkan, ku kerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Kemudian tidak ku tambah dengan sholat apapun juga yang lain. Kira-kira selamat ke aku? Kata Rasulullah SAW, ya. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan dan kita belum mampu mengerjakan perkara-perkara sunnah adalah merupakan modal berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Modal dasar adalah kewajiban-kewajiban. Jika kau kerjakan salat 5 waktu, kau kerjakan puasa Ramadan, kau laksanakan ibadah haji, kau laksanakan harta zakat kau keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kau kerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, engkau akan selamat. Subhanallah. Ya, engkau akan selamat. Tetapi apabila kau ingin tambah lebih daripada itu, engkau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah yang sunnah. Berkata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan seorang hambaku terus-menerus berupaya mendekatkan dirinya denganku dengan menambah amalan-amalan yang sunnah, nawafil, sampai akhirnya aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Dan begitulah sampai akhir hadis. Ini menunjukkan kepada Allah, jika engkau ingin lebih baik, maka berusahalah untuk menambah amalmu dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi orang-orang beriman menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah zalimun li nafsih. Mereka yang menzalimi diri mereka dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih punya kadar iman. Ya, ini yang pertama, zalimun nafsih. Yang kedua, muqtasidun. Mereka lah orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka lah orang yang berlomba-lomba dalam segala macam kebaikan. Dan beginilah kaum mukminin. Ada yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Yang masih berbuat maksiat, dosa-dosa besar. Ya, dalam hatinya ada iman, tapi iman tersebut tak dipupuk. Subhanallah, berkurang dengan maksiat-maksiatnya. Dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib, mengerjakan larangan Allah yang haram, berkuranglah imannya. Ini kita menyebutnya zalimun li nafsih. Mereka lah yang menzalimi diri mereka. Maka orang-orang semacam ini di hari kiamat diserahkan urusannya kepada Allah. Boleh jadi Allah SWT bakar mereka dengan kezaliman mereka. Setelah dibakar, dikeluarkan dari dalam neraka dengan iman yang ada dalam hati mereka. Karena Nabi mengatakan akan dikeluarkan dari dalam neraka yang memiliki iman walaupun seberat dzarrah. Subhanallah. Boleh jadi sebagian mereka Allah ampunkan dengan rahmatnya. Ya, akhirnya mereka tidak diazab. Semua terpulang kepada Allah. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang lebih tinggi daripada ini adalah muqtasid, orang yang pertengahan. Mereka yang hanya bersandar dengan kewajiban-kewajiban. Ya Allah perintahkan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah sesekali. Ya, ini yang pertengahan. Mereka selamat. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang tertinggi, subhanallah. Ya, ini yang tertinggi. Adapun yang muqtasid ini, mereka lah ashabul yamin. Ya, ashabul yamin. Adapun yang tertinggi as-sabiqun bil khairat, mereka lah as-sabiqun as-sabiqun. Ya, mereka lah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdepan. Mereka lah golongan para nabi dan siddiqin. Ya. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah merasa cukup dengan kewajiban-kewajiban, apalagi dalam Islam diajarkan bahwasanya kewajiban-kewajiban ini di hari kiamat akan dilihat, ditimbang. Jika tak sempurna mengerjakan kewajiban, contohnya salatnya yang fardu tak sempurna, banyak kekurangannya, banyak tak khusyuk, kurang khusyuk dan seterusnya. Ketika kurang sempurna kewajiban-kewajiban salat tersebut, Allah akan lihat kepada salat-salat sunnahnya. Maka dari salat sunnah inilah ditambal kekurangan-kekurangan salat fardu. Subhanallah. Jika tak sempurna zakat yang dia keluarkan,
maka dicarilah ketika itu sedekah-sedekah sunnahnya untuk menutupi kekurangan yakni dalam bab zakat, begitulah seterusnya. Oleh karena itu, betapa khawatirnya kita tak sempurna kewajiban yang kita kerjakan di hari kiamat. Tambahlah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Pada kesempatan sesi pagi hari ini, Ustaz, dan sebelum kita berpisah, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan pada pembahasan kita pagi hari ini, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil daripada kesimpulan kajian pagi hari ini, bahwasanya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita. Dan kita diciptakan Allah bukan sia-sia sebagaimana binatang tak diperintah dan tak disuruh, tak dilarang. Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap mereka dibiarkan begitu saja? Kata para ulama tafsir, dibiarkan tanpa perintah dan tanpa larangan? Tidak. Allah tak biarkan kita sia-sia. Allah kirimkan Nabi sebagai pemberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi tersebutlah kita tahu bagaimana menyembah Allah. Apa hak-hak Allah yang wajib kita penuhi? Apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci? Maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi tersebut. Barang siapa yang tak mau ikut Nabi tersebut, maka tunggulah kehancuran baginya di dunia ini dan di akhirat. Sebagaimana Allah binasakan Fir'aun yang menentang Musa. Ya, demikian juga Allah akan binasakan orang-orang yang menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.